Kalian, di mana selanjutnya kami mengundang dengan hormat Bapak Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR Republik Indonesia yang diwakilkan kepada Bapak Eko D. Heri Purwanto, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR untuk menyampaikan keynote speech. Kepada Bapak Eko D. Heri Purwanto, kami persilakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar? Ya, bisa terdengar dengan jelas, Pak. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya minta izin ya, mohon maaf ya karena Bapak Menteri tidak bisa hadir pada kesempatan ini dan beliau menugaskan kepada saya untuk mewakili membacakan sambutan beliau ya. Sekali lagi untuk itu mohon dimaafkan. Yang saya hormati Bapak Kiki Iswara, co-founder JPROF ya, ini singkatan dari Jurnalisme Profesional untuk Bangsa. Lalu kemudian yang saya hormati Bapak Haru Kusmahardjo, Direktur Utama Bank BTN. Yang saya hormati Pak Ali Tranghanda, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch. Lalu yang saya hormati juga Bapak Alim Gunadi, Managing Director Sinar Mas Land. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Pertama-tama, izinkan saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas kehendaknya kita dapat berkumpul bersama di sini untuk mengikuti acara webinar nasional pada hari ini, Rabu 30 Juni 2021, dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara, yaitu Jurnalisme Profesional untuk Bangsa, yang telah mengundang saya untuk memberikan sambutan pada acara siang ini. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana yang sering saya sampaikan, sektor properti akan selalu menjadi leading sektor, baik pada saat ini maupun pada saat yang akan datang. Bisnis properti memiliki multiplier effect yang besar karena akan menggerakkan sekitar 170 industri. Secara universal, diakui bahwa sektor properti merupakan salah satu sektor yang penting karena mampu menarik dan mendorong kegiatan di berbagai sektor ekonomi, mulai dari sektor jasa, bahan bangunan, hingga mempengaruhi perkembangan sektor keuangan, serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Pada saat masa pandemi COVID-19, salah satu sektor yang paling berpengaruh terhadap ketahanan perekonomian adalah sektor properti. Dalam hal ini termasuk sektor perumahan. Oleh karena itu, pemerintah sudah dan akan terus memberikan insentif untuk keberlangsungan sektor ini. Dan yang terakhir, kemarin pemerintah memberikan insentif bebas PPN 100% untuk pembelian rumah sampai dengan harga 2 miliar dan 50% untuk pembelian rumah dengan harga antara 2 sampai dengan 5 miliar. Ini sebagaimana diatur oleh atau dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 21 tahun 2021. Khusus untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah atau NBR memiliki rumah, pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan dan program kemudahan dan atau bantuan pembiayaan perumahan, yaitu melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau dikenal dengan FLPP, kemudian subsidi selisih bunga atau SSB, subsidi bantuan uang muka atau SBUM, serta program bantuan pembiayaan berbasis tabungan atau BP2BT. Semua program tersebut telah berhasil memfasilitasi jutaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
di semua provinsi di seluruh Indonesia. Hadirin yang saya hormati, terkait dengan penyediaan perumahan di Indonesia, kita masih menghadapi tantangan berat, seperti presentasi KPR terhadap PDB yang hanya sekitar 2,9%. Angka ini sangat rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Adanya urban sprawl, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni, selain masalah backlog. Khusus untuk menangani masih banyaknya masyarakat yang menghuni rumah tidak layak, pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN keempat, telah mentargetkan peningkatan rumah tangga yang menempati rumah layak dari semula 56,75% menjadi sebesar 70%, atau ekuivalen dengan 11 juta rumah tangga. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah menetapkan 2 skenario penanganan, yaitu melakukan intervensi langsung dan tidak langsung. Kementerian PUPR mendapatkan tanggung jawab lebih besar dalam skenario penanganan melalui intervensi langsung, melalui program pembangunan perumahan, fasilitasi peningkatan kualitas, fasilitasi pembiayaan perumahan, dan bantuan atau subsidi pembiayaan perumahan, penyediaan infrastruktur permukiman, pembinaan dan penanganan permukiman kumuh, dengan akumulasi target sasaran melalui skenario penanganan ini adalah sebesar 5 juta unit rumah. Sebagai dukungan terhadap program RPJMN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menganggarkan dan memfasilitasi subsidi perumahan untuk 1 juta rumah tangga yang terdiri dari FLPP sebesar 900.000 unit, fasilitasi pembiayaan perumahan melalui BP Tapera sebesar 500.000 unit, PT SMF sebesar 50.000 unit, dan sisanya melalui BP2BT. Ini akan ditargetkan terpenuhi sampai dengan akhir program RPJMN, yaitu akhir tahun 2024. Hadirin yang saya hormati, kinerja KPR subsidi FLPP, SSB, SBUM, dan BP2BT dari bank penyalur, yakni Bank BUMN, Bank Swasta Nasional, dan Bank Pembangunan Daerah atau BPD, tahun 2015-2020, paling tinggi adalah Bank BTN. Ini dari antara Bank BUMN, yaitu sebanyak 745.014 unit. Kemudian Bank Artagraha, ini mewakili Bank Swasta Nasional, sebanyak 18.000 unit. Dan kemudian BPD Papua, ya ini perwakilan dari BPD dengan kinerja terbaik, yaitu 8.705 unit. Selain itu, kinerja KPR bersubsidi Bank BUMN Syariah dan BPD Syariah tahun 2015-2020 paling tinggi adalah BTN Syariah, ini dari Bank BUMN Syariah, yaitu sebanyak 111.332 unit. Dan dari Bank BUMN Syariah sebanyak 111.332 unit. Dan BPD Sumut Syariah dari BPD Syariah sebanyak 5.350 unit. Sebagai informasi, capaian kinerja subsidi perumahan, yaitu FLPP, SSB, dan BP2BT, selama 6 tahun terakhir, 2015-2020, mencapai rata-rata sebesar 202.666 unit per tahunnya. Sedangkan capaian kinerja SBUM yang merupakan komplementer SSB dan FLPP rata-rata sebesar 139.579 unit per tahun. Walaupun terjadi atau katakanlah sempat terjadi penurunan pada tahun 2018-2020, tetapi secara umum kinerja subsidi perumahan dapat dijaga secara konsisten, bahkan pada masa pandemi COVID-19 sekalipun. Hal ini saya kira yang membantu rebound-nya perekonomian Indonesia pada tahun ini.
Hadirin yang saya hormati, pada tahun 2021, pemerintah mengalokasikan bantuan pembiayaan perumahan berupa dana FLPP untuk dapat memfasilitasi rumah bersubsidi sebanyak 157.500 unit. SSB untuk membayar SSB ulang tahun sebelumnya sebanyak 859.582 unit, dan SBUM yang merupakan komplementer dari FLPP sebanyak 157.500 unit. BP2PT sebanyak 18.950 unit. Adapun realisasi per 25 Juni 2021 beberapa hari yang lalu, yakni bahwa FLPP telah tercapai sebesar 53,79%, SSB sebesar 21,32%, SBUM sebesar 3,663%, dan BP2PT masih merealisasikan sebanyak 0,14%. Pada tahun 2022, pemerintah mengusulkan alokasi bantuan pembiayaan perumahan dengan total sebesar 28,2 triliun dengan target 200.042 unit, meliputi dana FLPP untuk memfasilitasi rumah bersubsidi sebanyak 200.000 unit, lalu kemudian BP2TBT untuk sebanyak 42 unit, dengan catatan ini dapat di-top up sesuai dengan kebutuhan dan kinerja pada saat tahun berjalan. SSB, yaitu untuk membayar SSB tahun-tahun sebelumnya, itu sebanyak 769.903 unit. Dan SBUM yang merupakan komplementer dari FLPP untuk sebanyak 200.000 unit. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perlu saya sampaikan bahwa sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 pada bab 9A pasal 117A dan peraturan Presiden nomor 9 tahun 2021. Pemerintah pusat diamanatkan untuk membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan atau BP3. BP3 dibentuk dengan tujuan sebagai berikut. A. Mempercepat penyediaan rumah umum bagi MBR. B. Menjamin rumah umum hanya dimiliki dan dihuni oleh MBR. C. Menjamin tercapainya asas manfaat rumah umum. Serta D. Melaksanakan berbagai kebijakan di bidang rumah umum dan rumah khusus. Sementara itu, sambil menunggu beroperasinya BP Tapera secara optimal, pemerintah berkomitmen akan terus melanjutkan program FLPP sampai dengan tahun 2024. Mengingat sampai tahun tersebut diperkirakan masih banyak MBR di luar ASN TNI Polri yang belum menjadi anggota BP Tapera. Adapun pengelola dana FLPP ke depan sebagaimana diatur oleh PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan Tapera, ini akan dikelola oleh BP Tapera. Ini mengintegrasikan FLPP ke BP Tapera dan dijadwalkan paling lambat akan berlangsung pada akhir tahun 2021. Demikian Bapak Ibu sekalian dan para peserta webinar nasional ini, sambutan saya atas nama pemerintah sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Jurnalisme Profesional untuk Bangsa, JPROF. Semoga melalui webinar nasional JPROF, insan pers dapat berkontribusi memajukan dan mengembangkan aksi ekonomi dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional melalui sektor properti. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Mulyono. Demikian kami sampaikan tadi sambutan dari Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan. Lebih kurangnya kami minta maaf. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.